Pendakian ke Gunung Ciremai sore itu awalnya terasa benar-benar biasa. Bahkan cenderung membosankan karena semuanya berjalan sesuai rencana. Langit cerah, angin sepau-sepau, jalur masih bersahabat, dan suasana hati kami pun ringan. Aku berjalan paling depan, diikuti Dika yang sesekali bercanda, Rani yang sibuk memotret, dan Bimo yang tak pernah lepas dari rokoknya meski sudah berkali-kali diomeli. Kami berempat bukan pendaki baru. Beberapa gunung di Jawa sudah pernah kami tapaki bersama, dan entah sejak kapan rasa percaya diri itu berubah menjadi keyakinan bahwa kami selalu tahu apa yang kami lakukan. Kami berangkat sore hari dengan perhitungan sederhana. Sampai pos tertentu, buka tenda, istirahat, besok lanjut summit Atak. Tidak ada yang terasa istimewa. Bahkan saat sampai di base camp, suasananya pun terasa seperti rutinitas. Beberapa pendaki lain sibuk mengecek logistik, ada yang tertawa keras, ada pula yang tampak tegang. Seorang warga lokal yang bertugas di base camp sempat memeriksa simaksi kami sambil menatap satu persatu wajah kami, seolah ingin memastikan sesuatu. Tatapannya lama berhenti padaku. Naik berempat, tanyanya pelan. Iya, Pak, jawabku singkat. Ia mengangguk, lalu seperti ragu, akhirnya berbicara lagi. Suaranya tidak keras, tapi cukup jelas untuk membuat kami semua mendengar. Kalau nanti kabut turun, jangan lama-lama di pos 4. Lewat saja, atau naik sedikit. Jangan berhenti. Dika tertawa kecil. Kenapa emangnya, Pak? Orang itu tidak ikut tertawa. Pokoknya jangan. Banyak yang merasa ditemani waktu kabut turun. Kalimat itu menggantung aneh di udara. Rani saling pandang denganku, lalu Bimo mengangkat bahu. Aku tersenyum sopan, mengucapkan terima kasih, dan menganggapnya sebagai peringatan standar yang sering dilebih-lebihkan. Di gunung manapun selalu ada cerita seperti itu. Cerita yang katanya turun-temurun, tapi jarang ada yang benar-benar bisa membuktikan. Pendakian dimulai dengan langkah ringan. Jalur awal masih jelas. Tanahnya padat, akar-akar pohon menjadi pijakan alami. Kami berjalan santai, berhenti sebentar hanya untuk minum atau bercanda. Sesekali aku menoleh ke belakang, memastikan jarak kami tidak terlalu renggang. Dika terus bicara soal rencana liburan berikutnya, Rani sibuk merekam video pendek, dan Bimo berjalan paling belakang sambil menghembuskan asap rokok pelan-pelan. Semakin ke atas, udara mulai berubah. Dingin merayap perlahan, bukan dingin yang menyengat, tapi dingin yang terasa lembab dan menempel di kulit. Pepohonan makin rapat, cahaya matahari terpecah-pecah oleh kanopi daun. Aku masih merasa semuanya normal. Bahkan ketika waktu terasa berjalan lebih cepat dari biasanya, aku menganggapnya hanya karena kami terlalu menikmati perjalanan. Saat papan penanda pos 3 terlewati, aku mulai merasa lelah. Napasku lebih berat, langkah sedikit melambat. Kami berhenti sejenak, duduk di batang pohon tumbang. Rani mengeluh kakinya pegal, Dika menawarkan coklat, dan Bimo kembali merokok. Tak ada yang merasa ada yang salah. Jam menunjukkan waktu sudah mendekati maghrib. Kami melanjutkan perjalanan dengan ritme lebih pelan. Beberapa meter sebelum pos 4, kabut mulai terlihat. Awalnya tipis, seperti asap tipis yang melayang di antara batang pohon. Aku bahkan sempat berpikir kabut itu justru membuat suasana terlihat indah. Putih, tenang, dan sunyi. Namun semakin kami melangkah, kabut itu menebal dengan cara yang aneh, seolah turun bukan dari udara, tapi merayap dari tanah, naik perlahan menyelimuti kaki lalu tubuh. Suhu langsung turun drastis. Tanganku terasa dingin meski sarung tangan sudah terpasang. Nafasku berubah menjadi uap tipis. Pos 4 akhirnya terlihat. Papan kayunya sudah kusam, bangkunya lembab. Kabut kini begitu tebal sampai jarak pandang hanya beberapa meter saja. Hutan di sekitar kami seakan menghilang, digantikan lautan putih tanpa bentuk. Akhirnya, kata Dika sambil menjatuhkan ranselnya. Gila, capek juga. Rani langsung duduk, bersandar pada tasnya. Istirahat bentar aja ya. 15 menit. Aku diam sebentar, teringat ucapan warga base camp. Jangan berhenti lama di pos 4 kalau kabut turun. Tapi melihat wajah-wajah lelah di depanku, aku menelan keraguanku sendiri. Aku bilang pada diriku, kami cuma sebentar. Tidak lama. Lagi pula, apa yang bisa terjadi? Kami membuka jaket lebih rapat,
mengeluarkan minuman hangat. Kabut semakin tebal. Suaranya aneh, bukan sunyi, tapi seperti ada dengungan halus yang terus-menerus. Angin tidak bertiup kencang, tapi kabut bergerak pelan, berputar-putar di sekitar pos. Aku mulai merasa gelisah tanpa alasan jelas. Perasaan seperti sedang diperhatikan, meski saat aku menoleh, yang ada hanya putih kosong. Kalian dengar enggak? Rani tiba-tiba berbisik. Mendengar apa? Tanyaku. Kayak suara langkah, jawabnya ragu. Dika tertawa pelan. Paling pendaki lain. Jangan parno. Kami semua diam beberapa detik. Aku memusatkan pendengaran. Di sela napasku sendiri, aku merasa memang ada suara lain. Bukan langkah kaki jelas, lebih seperti gesekan pelan, seolah seseorang berjalan di atas tanah basah tanpa alas. Suara itu tidak mendekat, tapi juga tidak menjauh. Seakan mengitari kami. Bim, lu denger nggak? Tanyaku. Bimo mengangguk pelan, wajahnya tidak lagi santai. Gue kira cuma gue doang. Kabut semakin dingin. Jam di tanganku terasa lambat bergerak. 15 menit terasa seperti setengah jam. Aku berdiri, berniat mengajak mereka lanjut. Saat itulah aku melihat sesuatu yang membuat dadaku mengencang. Di balik kabut, sekitar 10 meter dari pos, aku melihat bayangan berdiri. Tingginya seperti manusia. Diam. Tidak bergerak. Kalian lihat itu enggak? Suaraku nyaris bergetar. Dika berdiri dan menatap ke arah yang sama. Itu pohon, kan? Tapi tidak ada pohon di situ sebelumnya. Jalur itu kosong saat kami datang. Bayangan itu samar, tapi terlalu tegak untuk sekadar semak. Aku berkedi beberapa kali, dan bayangan itu seperti bergeser sedikit, bukan berjalan, tapi seolah kabut di sekitarnya bergerak membentuk siluet baru. Rani memegang lenganku. Aku nggak nyaman. Kita lanjut aja, sekarang. Aku mengangguk cepat. Tidak ada lagi keraguan. Kami bergegas merapikan barang. Saat ranselku terangkat, aku mendengar sesuatu yang membuat darahku serasa berhenti mengalir. Suara itu terdengar tepat di belakangku, sangat dekat, berbisik pelan, menyebut namaku dengan intonasi yang salah, seperti meniru suara manusia tapi tidak sepenuhnya berhasil. Aku menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Hanya kabut, tebal dan dingin, menyelimuti pos 4 seperti kain kafan. Saat itu aku tahu, keputusan untuk berhenti di sini bukan sekadar kesalahan kecil. Itu adalah undangan. Dan entah apa yang sudah menjawabnya. Kami baru saja memberi kesempatan untuk ikut bersama kami turun dari kabut. Sunyi itu datang perlahan, tapi begitu terasa, rasanya seperti ada sesuatu yang hilang dari dunia. Bukan sekadar tidak ada suara, tapi seolah-olah gunung ini tiba-tiba menahan napasnya sendiri. Api kecil dari kompor menyala pelan, air di dalam nesting mulai memanas, tapi bunyinya terdengar terlalu keras di telingaku. Setiap gerak kecil, gesekan jaket, bahkan tarikan napas terasa mengganggu keheningan yang tidak wajar itu. Aku jongkok di dekat kompor, menatap api biru sambil berusaha menenangkan diri. Di luar pos, kabut masih tebal, menggantung rendah, menutup jalur yang tadi kami lewati. Rasanya seperti dunia di luar sana sudah menghilang. Tidak ada pohon, tidak ada jalur, hanya putih yang bergerak pelan. Rani duduk bersandar di dinding pos, lututnya ditarik ke dada. Dika berdiri dekat pintu, menatap keluar dengan wajah tegang. Bimo duduk agak menjauh, membelakangi kami, berusaha terlihat santai meski bahunya kaku. Awalnya aku pikir sunyi ini cuma efek kabut. Tapi semakin lama, semakin terasa salah. Tidak ada suara angin yang biasanya menyelinap di sela pepohonan. Tidak ada serangga malam. Bahkan suara dedaunan pun nihil. Gunung yang biasanya hidup di malam hari kini, terasa seperti ruang kosong yang ditinggalkan penghuninya. Lalu suara itu muncul. Pulang. Suaranya sangat pelan, nyaris seperti desahan napas. Tapi cukup jelas untuk membuat tanganku berhenti bergerak. Sendok yang kugunakan untuk mengaduk air terhenti di udara. Api kompor masih menyala, tapi aku tidak lagi fokus padanya. Dadaku mendadak terasa sesak. Aku menelan ludah, mencoba berpikir rasional. Mungkin angin. Mungkin suara air mendidih yang terdistorsi. Tapi sebelum aku sempat membuka mulut,
Rani sudah lebih dulu bereaksi. Ia mendongak cepat, matanya membesar, menatap ke arah kabut di luar pos. "Kalian dengar nggak?" Suaranya pelan, hampir berbisik, seolah takut suaranya sendiri bisa memancing sesuatu. Aku belum sempat menjawab. Dika menoleh ke arahku, alisnya berkerut. Bimo berhenti menggerakkan tangannya. Detik berikutnya, suara itu muncul lagi. "Jangan di sini." Kali ini lebih jelas. Lebih dekat. Rasanya seperti ada seseorang yang berdiri tepat di belakangku, mencondongkan tubuh dan berbisik langsung ke telingaku. Bulu kuduku langsung berdiri. Ada sensasi dingin yang bukan berasal dari udara, tapi dari dalam tubuh, menjalar cepat ke punggung dan tengkuk. Aku refleks menoleh ke belakang. Tidak ada apa-apa. Hanya dinding kayu pos yang lembab dan gelap. Tapi rasa kehadiran itu masih ada. Menempel, menekan, membuatku sulit bernapas. Bimo tertawa kecil. Suaranya pecah dan dipaksakan. "Halah, paling halu. Kita udah kecapean." Ia merogoh saku, mengeluarkan rokok, berusaha menyalakannya. Tangannya gemetar jelas. Korek itu beberapa kali gagal menyala. Tawa yang barusan keluar dari mulutnya terdengar kosong, tidak meyakinkan siapapun, bahkan dirinya sendiri. Dika melangkah lebih dekat ke pintu pos. Ia berdiri diam, menatap kabut dengan ekspresi bingung bercampur waspada. "Kok kabutnya muter ya?" gumamnya, lebih ke diri sendiri daripada ke kami. Aku ikut menoleh. Dan memang benar. Kabut itu tidak diam seperti sebelumnya. Ia bergerak pelan, berputar, membentuk pusaran-pusaran kecil yang tidak mengikuti arah angin. Seolah ada arus sendiri di dalamnya. Bagian kabut yang tadinya menjauh dari pos kini perlahan mendekat, menyusup ke sela-sela tiang, merayap di tanah, seperti tangan-tangan tipis yang mencari celah. Setiap kali kabut bergerak mendekat, perasaan tidak enak di dadaku makin kuat. Dan anehnya, setiap bisikan muncul, kabut seakan merespons. Semakin rapat, semakin dekat. Seolah suara itu adalah aba-aba. "Ini nggak benar," kata Rani lirih. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar. "Aku nggak suka." Aku mematikan kompor dengan tangan sedikit gemetar. Air belum benar-benar mendidih, tapi aku tidak peduli. Naluriku menjerit agar kami tidak berlama-lama di sini. Ingatan tentang peringatan di base camp kembali menghantam kepalaku dengan keras. "Jangan berhenti lama di pos 4 kalau kabut turun," katanya. "Tempat itu bukan sekadar pos istirahat. Kita harus pergi sekarang," kataku, berusaha terdengar tegas meski suaraku sendiri terasa asing di telingaku. "Kabutnya nggak normal." Dika tidak langsung menjawab. Ia masih menatap keluar, matanya mengikuti pergerakan kabut yang kini hampir menyentuh ambang pintu. "Kemana?" tanyanya pelan. "Jalur nggak kelihatan." Pertanyaan itu membuat semua terdiam. Jalur memang sudah lenyap. Putih di mana-mana. Tidak ada patokan, tidak ada tanda. Lampu senter pun hanya menembus beberapa meter sebelum ditelan kabut. Tiba-tiba terdengar suara lain. Bukan bisikan kali ini. Seperti langkah kaki. Perlahan. Teratur. Bunyi tanah basah terinjak. Sangat jelas, datang dari arah kanan pos. Langkah itu berhenti tepat di luar. Begitu dekat sampai aku yakin kalau seseorang berdiri di sana, hanya terpisah oleh dinding kayu tipis. Tidak ada yang berani bicara. Bahkan napas kami seperti tertahan. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri, cepat dan keras. Rani menutup mulutnya dengan tangan, menahan suara isak yang hampir keluar. Lalu terdengar suara tarikan napas panjang dari luar. Dalam. Berat. Bukan suara manusia yang sedang kelelahan, tapi lebih seperti makhluk yang sedang mengendus, mencoba mengenali bau kami. Kabut di ambang pintu bergeser, membentuk celah kecil. Di baliknya, aku melihat bayangan gelap bergerak. "Jangan lihat," bisik Rani, hampir tidak bersuara. Tapi sudah terlambat. Dika tanpa sadar melangkah satu langkah ke depan. Senter di tangannya menyala, cahayanya menembus kabut. Sesuatu di luar sana bergerak cepat, menjauh dari cahaya. Kabut berputar lebih kencang, seolah terganggu. Dan bisikan itu muncul lagi. Kali ini tidak satu suara, tapi beberapa, tumpang tindih, tidak jelas asalnya dari mana. "Pulang. Bukan jalan ini. Tinggal."
Kata-katanya kacau, tidak utuh. Seperti potongan suara yang dipaksa keluar dari mulut yang tidak terbiasa bicara. Kepalaku terasa pusing. Dunia seperti berputar pelan, mengikuti pusaran kabut di luar. Bimo akhirnya berdiri, rokoknya jatuh ke tanah tanpa disadari. Gue nggak kuat, katanya dengan suara pecah. Serius, ini bukan bercanda. Kabut kini sudah masuk ke dalam pos. Tipis, tapi dinginnya menusuk. Kaki kami mulai tidak terlihat jelas. Bau tanah basah bercampur sesuatu yang amis tercium samar, membuat perutku mual. Aku meraih ranselku, berusaha cepat. Pegang satu sama lain, kataku. Jangan lepas. Apapun yang kalian dengar, jangan diturutin. Rani menggenggam tanganku erat. Kukunya menekan kulitku sampai perih. Dika berada di depan, Bimo di belakang. Kami membentuk barisan pendek, seperti anak-anak yang takut tersesat. Saat kami melangkah keluar pos, kabut langsung menyelimuti kami sepenuhnya. Dunia menghilang. Tidak ada atas atau bawah, hanya putih dan dingin. Dan di tengah semua itu, bisikan-bisikan itu masih ada, mengitari kami, bukan lagi terdengar dari luar, tapi seolah muncul dari dalam kepala masing-masing. Aku mulai sadar satu hal yang membuat dadaku semakin sesak. Suara-suara itu tidak memaksa. Mereka tidak mengancam. Mereka membujuk. Lembut. Meyakinkan. Seolah tahu persis apa yang paling kami takutkan dan apa yang paling ingin kami dengar. Dan itulah yang paling menakutkan. Waktu berhenti terasa seperti konsep yang aneh di tempat itu. Jam di tanganku masih bergerak. Tapi setiap detiknya terasa memanjang. Seolah 1 menit diperas menjadi 10. Aku berkali-kali mengeluarkan ponsel dari saku, berharap ada satu garis sinyal muncul, tapi layar hanya menampilkan tulisan tidak ada layanan. Dika mengecek jam tangannya, mengernyit, lalu menepuk-nepuknya beberapa kali. Jam gue mati, katanya pelan, suaranya terdengar tidak percaya. Tadi masih nyala. Tidak ada yang menanggapi. Kami semua terlalu sibuk dengan pikiran masing-masing, berusaha tetap fokus berjalan meski sebenarnya kami tidak tahu sedang berjalan ke arah mana. Kabut di sekitar kami begitu tebal, sampai rasanya kami tidak bergerak sama sekali. Setiap langkah terasa sama. Tanah lembab, licin, dengan akar-akar yang kadang menyentuh kaki seperti sesuatu yang hidup. Rani berjalan paling dekat denganku. Tangannya dingin, cengkeramannya semakin kuat. Napasnya pendek-pendek. Aku bisa merasakan tubuhnya gemetar, bukan hanya karena dingin. Aku sendiri merasakan tekanan aneh di dada. Seperti ada sesuatu yang duduk di sana, menahan napasku keluar masuk dengan bebas. Tiba-tiba Rani berhenti mendadak. Di sana, katanya lirih, suaranya hampir tidak keluar. Ada orang. Jantungku langsung berdegup keras. Kami semua menoleh ke arah yang ia tunjuk. Di balik kabut, beberapa meter di depan kami, terlihat sebuah siluet. Awalnya samar, seperti bayangan yang bisa saja cuma permainan mata. Tapi semakin lama kami menatap, bentuknya makin jelas. Sosok itu berdiri tegak, tinggi, kurus, dengan bahu yang terlalu lurus untuk terlihat alami. Ia diam, tidak bergerak sama sekali, menghadap langsung ke arah kami. Tidak terlihat wajahnya. Kabut menutupi bagian kepalanya, tapi aku bisa merasakan tatapannya. Perasaan itu begitu kuat sampai membuat tengkuku panas dan dingin bersamaan. Seperti sedang diperhatikan oleh sesuatu yang tidak berkedip. Mas. Dika memberanikan diri. Suaranya menggema aneh di kabut. Pendaki juga ya? Tidak ada jawaban. Tidak ada gerakan. Hanya diam yang menekan. Kabut di sekitar sosok itu tampak lebih gelap, lebih padat, seolah berkumpul di sekitarnya. Beberapa detik berlalu. Lalu sosok itu melangkah maju. 1 langkah. Tidak ada suara. Tidak ada gesekan tanah. Kakinya bergerak. Tapi bumi seolah tidak disentuh. Kabut di depannya terbelah perlahan. Membuka jalan, lalu menutup kembali setelah ia lewat. 2 langkah. Aku mundur refleks, hampir menarik Rani bersamaku. Napasku tersendat. Dada terasa sesak, seolah udara di sekitar kami tiba-tiba berkurang. Bulu kuduku berdiri seluruhnya, dari leher sampai lengan. Aku merasakan panas dingin menjalar ke tulang belakang. Dalam kepalaku,
Doa-doa yang sudah lama tidak kuucapkan muncul sendiri, terpotong-potong, tidak sempurna. Aku mengucapkannya dalam hati, cepat, panik, berharap ada sesuatu yang mendengar. Jangan ke sini, bisik Bimo, suaranya serak. Senter di tangannya sedikit bergetar, cahayanya menari-nari di kabut, sesekali menyapu tubuh sosok itu, tapi tidak pernah benar-benar memperlihatkan detail apapun. Sosok itu berhenti lagi. Kini jaraknya mungkin hanya 5 atau 6 meter dari kami. Kabut di sekitarnya berputar pelan, membentuk pusaran kecil di kakinya. Udara terasa lebih dingin. Bau tanah basah semakin kuat, bercampur aroma apek seperti dedaunan busuk yang lama terendam air. Lalu suara itu datang. Kalian melanggar. Suaranya dalam, berat, tapi tidak jelas berasal dari mana. Bukan dari arah sosok itu saja, tapi dari segala penjuru. Kata-katanya lambat, seolah ditimbang satu persatu sebelum dilepaskan. Ada gema aneh di akhir kalimatnya, seperti suara itu tidak sepenuhnya berada di dunia yang sama dengan kami. Rani terisak kecil. Aku bisa merasakan air matanya menetes ke punggung tanganku. Dika berdiri kaku, rahangnya mengeras, tapi matanya menunjukkan ketakutan yang tidak bisa ia sembunyikan. Bimo mencoba mengarahkan senter lebih fokus ke sosok itu. Dan saat itulah lampu senter Bimo mati. Tidak berkedip. Tidak meredup. Mati seketika. Gelap langsung menelan kami. Kabut yang tadinya putih kini terasa hitam. Pekat, menutup pandangan sepenuhnya. Aku tidak bisa melihat apapun, bahkan tangan sendiri. Yang tersisa hanya suara napas kami yang terengah-engah dan detak jantungku yang berdentum keras di telinga. Bim, panggil Dika cepat. Senternya kenapa? Gue nggak tahu, jawab Bimo panik. Suara klik korek senter terdengar beberapa kali, tapi tidak ada cahaya yang muncul. Baru ganti baterai. Dingin semakin menusuk. Bukan dingin biasa, tapi dingin yang terasa basah, meresap sampai ke tulang. Bau tanah basah kini sangat kuat, hampir membuatku muntah. Ada bau lain juga, samar tapi mengganggu, seperti bau kain lama yang disimpan di tempat lembab bertahun-tahun. Di tengah kegelapan itu, aku mendengar langkah lagi. Kali ini lebih dekat. 1 langkah. 2 langkah. Masih tanpa suara, tapi aku bisa merasakannya. Getarannya halus, tapi nyata, seperti tekanan di udara. Jangan lihat. Suara Rani gemetar di dekat telingaku. Tolong, jangan lihat. Aku memejamkan mata erat-erat, meski itu tidak membuat perbedaan apapun. Gelap tetap gelap. Tapi di balik kelopak mataku, bayangan sosok itu justru terasa lebih jelas. Tinggi. Kus. Terlalu lurus. Terlalu diam. Kalian melanggar. Suara itu mengulang, kali ini lebih dekat, lebih berat. Wilayah yang dijaga. Aku berusaha bicara, tapi tenggorokanku terasa kering. Kami cuma lewat, kataku akhirnya. Suaraku kecil, hampir tidak terdengar. Kami nggak tahu. Ada jeda panjang setelah kata-kataku. Sunyi kembali menekan, lebih berat dari sebelumnya. Lalu terdengar sesuatu seperti hembusan napas, sangat dekat, tepat di depan wajahku. Udara di situ terasa lebih dingin lagi, seolah ada ruang kosong yang menyedot panas dari tubuhku. Kalian sudah diperingatkan, suara itu berkata pelan. Tapi kalian memilih diam. Kata-kata itu menusuk. Peringatan. Pos 4. Kabut. Semua terhubung dengan jelas sekarang. Rasa bersalah bercampur takut membuat kakiku lemas. Aku hampir jatuh jika tidak berpegangan pada Rani. Tiba-tiba terdengar suara lain. Bukan dari sosok itu. Seperti suara ramai yang sangat jauh, campur aduk, tidak jelas. Teriakan, bisikan, tawa, tangis, semuanya menyatu menjadi dengungan rendah. Kepalaku berdenyut sakit. Aku merasa pusing. Dunia berputar meski aku tidak bergerak. Jangan dengarkan, teriakku, entah kepada siapa. Tutup telinga kalian. Aku sendiri menekan telingaku dengan tangan, mencoba menahan suara-suara itu. Tapi suara itu tidak masuk lewat telinga. Mereka muncul di dalam kepala, memantul-mantul, memanggil, membujuk. Di sela kekacauan itu, aku mendengar langkah mundur. Kabut di depanku bergerak lagi. Entah kenapa, aku merasa sosok itu menjauh,
Tapi kehadirannya masih terasa, seperti bayangan yang belum benar-benar pergi. Perlahan, sangat perlahan, sedikit cahaya muncul. Senter Dika menyala redup, berkedip-kedip, tapi cukup untuk memberi bentuk pada dunia lagi. Kabut masih ada, tapi tidak sepadat sebelumnya. Sosok itu sudah tidak terlihat. Jalur di depan kami masih kosong. Kami berdiri terpaku, kelelahan, ketakutan, dan bingung. Tidak ada yang berani bicara selama beberapa saat. Hanya napas kami yang berat, bercampur dingin dan bau tanah basah yang masih menggantung di udara. Aku tahu satu hal dengan pasti. Apapun yang barusan kami temui bukan sekadar bayangan atau halusinasi. Itu penjaga. Dan meski ia mundur, aku merasakan sesuatu yang lebih menakutkan. Kami sudah terlihat. Dan di gunung itu, terlihat berarti diingat. Gelap itu tidak memberi ruang untuk berpikir. Begitu sosok itu menghilang dan cahaya senter Dika berkedip lalu padam lagi, kepanikan langsung menyergap tanpa ampun. Aku merasa seperti dilempar ke dalam lubang tanpa dasar, tanpa arah, tanpa pegangan. Refleks, aku berteriak memanggil nama-nama yang tersisa. Suaraku pecah dan menggema aneh di kabut yang kini terasa semakin dekat. Dika, Rani, Bimo. Tidak ada jawaban beberapa detik pertama. Jantungku seperti berhenti berdetak. Kepalaku dipenuhi bayangan terburuk. Semuanya datang bersamaan, bertabrakan, membuat napasku semakin tidak beraturan. Aku di sini. Suara Rani terdengar, lemah tapi nyata, dari arah kiriku. Gue di sini. Bimo menyusul, sedikit lebih jauh, suaranya bergetar. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Setidaknya kami bertiga masih ada. Tapi ada satu nama yang belum menjawab. Nama yang seharusnya paling dekat dengan kami sejak awal. Dika. Aku berteriak lagi, kali ini lebih keras, berharap suaraku menembus kabut. Dik, jawab. Tidak ada apa-apa. Tidak ada suara. Tidak ada langkah. Hanya sunyi yang kembali menekan, lebih berat dari sebelumnya. Kabut semakin menebal, seperti dinding yang bergerak, menutup jarak di antara kami. Aku bahkan hampir tidak bisa melihat siluet Rani yang berdiri tepat di sampingku. Dika nggak ada, bisik Rani, suaranya gemetar hebat. Tadi dia di depan kita. Aku menggeleng, meski tahu dia tidak bisa melihat gerakanku. Nggak mungkin. Dia nggak mungkin jauh. Kami bertiga langsung saling mendekat, hampir berpelukan, tangan saling mencengkeram pakaian satu sama lain. Aku merasakan tangan Rani dingin dan basah oleh keringat. Bimo gemetar hebat, napasnya cepat dan dangkal. Kami seperti tiga titik kecil di tengah lautan kabut yang tak berujung. Di tengah keheningan itu, terdengar suara langkah lagi. Pelan. Mengitari kami. Tidak terburu-buru. Seolah sengaja ingin membuat kami sadar bahwa kami tidak sendirian. Langkah itu terdengar dari kanan, lalu kiri, lalu seolah tepat di belakang kami. Tapi setiap kali aku menoleh, tidak ada apa-apa yang bisa kulihat. Siapa di situ? Teriakku. Suaraku hampir histeris. Tolong, kami cuma mau turun. Tidak ada jawaban langsung. Yang datang justru bisikan itu lagi. Kali ini lebih jelas, lebih dekat, dan terdengar marah. Balikin, yang bukan hak kalian. Kalimat itu membuat tubuhku lemas seketika. Kata-katanya seperti tuduhan. Seperti vonis. Rani mulai menangis. Isaknya tertahan, bahunya naik turun tanpa suara keras, seolah takut tangisnya akan memancing sesuatu yang lebih buruk. Bimo tidak kuat lagi berdiri. Ia jatuh berlutut di tanah basah, kedua tangannya menutup wajah. Gue minta maaf, katanya terbata-bata, entah kepada siapa. Gue minta maaf. Kita nggak tahu. Aku ingin ikut berlutut, tapi memaksakan diri tetap berdiri. Ada dorongan aneh di dalam diriku, seperti perasaan bahwa kalau aku jatuh, kami tidak akan bisa bangkit lagi. Aku menggenggam tangan Rani lebih erat, mencoba menyalurkan kekuatan yang sebenarnya juga tidak kumiliki. Kabut bergerak lagi, tapi kali ini bukan menutup, melainkan membuka. Perlahan, seperti tirai yang disibakan oleh tangan tak terlihat. Di depan kami, sekitar beberapa meter, sebuah bentuk mulai terlihat. Siluet manusia. Berdiri diam. Dadaku terasa ingin meledak. Dik, panggilku.
Suaraku bergetar hebat. Itu kamu, Dick? Sosok itu tidak menjawab. Tapi ia berdiri di sana, membelakangi kami. Posturnya ku kenal. Bahu sedikit condong ke depan, tinggi tubuh yang sama, ransel yang masih tergantung di punggungnya. Itu Dika. Atau setidaknya, sesuatu yang sangat mirip dengannya. Dika, aku memanggil lagi. Lebih pelan, lebih hati-hati. Ngapain di situ? Ayo balik ke sini. Rani terisak lebih keras. Itu bukan dia, bisiknya di telingaku. Aku takut. Bimo berdiri tertatih, menatap sosok itu dengan mata merah. Dik, kalau itu lu, ngomong. Jangan bercanda. Sosok itu masih diam. Kabut di sekitarnya tidak bergerak seperti sebelumnya. Terasa sunyi sekali, seolah seluruh gunung menunggu. Aku melangkah satu langkah ke depan tanpa sadar. Setiap naluri dalam tubuhku berteriak untuk berhenti, tapi kakiku tetap bergerak. Dick, panggilku sekali lagi. Pelan-pelan, sangat pelan, sosok itu mulai bergerak. Bukan melangkah, tapi berputar di tempat. Gerakannya kaku, patah-patah, seperti orang yang lama tidak menggunakan tubuhnya. Bahunya berputar dulu, lalu lehernya. Aku menahan napas, mataku tidak berkedip. Saat wajahnya akhirnya menghadap kami, dunia seperti runtuh. Itu wajah Dika. Tidak salah lagi. Hidungnya, rahangnya, bekas luka kecil di alisnya. Semuanya sama. Tapi ada sesuatu yang sangat salah. Matanya hitam seluruhnya. Tidak ada putih mata. Tidak ada pantulan cahaya. Seperti dua lubang kosong yang menyerap apapun yang menatapnya. Rani menjerit pelan dan hampir jatuh kalau aku tidak menahannya. Bimo mundur beberapa langkah, tersandung akar, dan jatuh terduduk. Aku sendiri merasa kakiku seperti bukan milikku lagi. Dick, suaraku hampir tidak terdengar. Kamu kenapa? Mulut Dika terbuka perlahan. Bibirnya bergerak, tapi bukan suaranya yang keluar. Yang terdengar adalah suara itu. Suara berat, dalam, bukan milik manusia. Satu, harus tinggal. Kata-kata itu membuat darahku membeku. Aku mengerti sekarang. Hilangnya Dika bukan kebetulan. Bukan tersesat. Bukan kecelakaan. Ia diambil. Atau mungkin ditukar. Enggak, teriakku, air mata akhirnya jatuh tanpa bisa kutahan. Ambil aku aja. Jangan dia. Sosok itu memiringkan kepalanya, gerakan yang terlalu lambat, terlalu disengaja. Senyum tipis muncul di bibirnya. Tapi bukan senyum Dika yang kukenal. Itu senyum kosong, dingin. Sudah dipilih, suara itu berkata pelan. Kabut mulai bergerak lagi. Kali ini menutup sosok Dika dari bawah, perlahan menelan tubuhnya. Kakinya menghilang lebih dulu, lalu tubuhnya, dadanya, hingga akhirnya wajahnya pun tertutup kabut putih yang pekat. Dika! Teriakku sekuat tenaga. Suaraku pecah, tenggorokanku perih. Tidak ada jawaban. Tidak ada lagi sosok. Kabut kembali menutup segalanya. Seolah apa yang barusan terjadi tidak pernah ada. Tapi keheningan yang tertinggal terasa lebih berat. Lebih kosong. Kami bertiga terduduk di tanah basah. Hancur, ketakutan, dan tidak utuh lagi. Satu nama hilang dari kami. Bukan hanya dari barisan, tapi dari dunia yang kami pahami. Dan di dalam hatiku, ada keyakinan mengerikan yang tumbuh. Gunung ini sudah mengambil bagiannya. Dan ia belum tentu puas. Kami berlari tanpa rencana, tanpa arah yang jelas, hanya satu tujuan yang sama di kepala masing-masing, menjauh sejauh mungkin dari pos 4. Tidak ada lagi diskusi, tidak ada lagi logika. Ketakutan mengambil alih segalanya. Kakiku bergerak sendiri, menuruni jalur yang bahkan tidak benar-benar bisa kulihat. Akar-akar pohon menyambar betis. Batu licin membuatku hampir terjatuh berkali-kali, tapi aku tidak berani berhenti. Di belakangku, aku mendengar napas Rani yang terengah-engah dan langkah Bimo yang berat, tapi aku tidak menoleh. Ada rasa takut yang jauh lebih besar daripada rasa bersalah, karena tidak memastikan mereka aman. Rasa takut kalau aku berhenti, sesuatu akan menyentuh bahuku dari belakang. Kabut masih tebal di awal, tapi tidak lagi sepenuhnya menutup. Seolah-olah gunung membiarkan kami pergi, tapi dengan enggan. Setiap beberapa meter,
Aku merasa seperti mendengar langkah lain yang bukan milik kami. Kadang terdengar terlalu dekat, kadang seolah mengikuti dari kejauhan. Aku tidak tahu apakah itu nyata atau hanya imajinasiku yang sudah hancur. Tapi setiap kali suara itu muncul, aku mempercepat langkah, meski paru-paruku terasa seperti terbakar. Rani beberapa kali hampir terjatuh. Aku menarik tangannya, memaksanya terus bergerak. Ia tidak banyak bicara, hanya terisak pelan di sela napasnya. Matanya kosong, tatapannya tidak fokus. Bimo di belakang kami terdengar menggumamkan sesuatu terus-menerus. Mungkin doa, mungkin permintaan maaf, mungkin kata-kata yang bahkan ia sendiri tidak pahami lagi. Semakin turun, kabut perlahan menipis. Tidak menghilang sepenuhnya, tapi cukup memberi bentuk pada dunia. Pepohonan mulai terlihat lagi, jalur tanah kembali jelas, dan suara alam perlahan kembali muncul. Ada suara serangga, samar tapi nyata. Suara dedaunan yang bergesek pelan oleh angin. Semua itu seharusnya menenangkan, tapi justru terasa asing. Seolah kami baru saja keluar dari dunia lain dan belum sepenuhnya kembali. Langit mulai berubah warna. Gelap pekat bergeser menjadi abu-abu kebiruan. Tanda fajar akan datang. Kami terus berjalan, bukan lagi berlari, karena tenaga kami hampir habis. Setiap langkah terasa berat, tapi berhenti terasa mustahil. Aku tidak tahu berapa lama kami berjalan. Waktu kembali menjadi sesuatu yang kabur. Yang ku tahu hanya rasa nyeri di kaki, pusing di kepala, dan dada yang masih terasa sesak setiap kali mengingat wajah Dika terakhir kali. Saat papan penanda jalur menuju base camp akhirnya terlihat, kakiku benar-benar menyerah. Aku jatuh terduduk di tanah, napasku tersengal. Rani ikut terduduk. Tangisnya pecah tanpa bisa ditahan lagi. Bimo berdiri terdiam beberapa detik, lalu menyandarkan diri ke pohon. Wajahnya pucat seperti orang sakit. Ketika kami akhirnya sampai di base camp, matahari baru saja muncul sepenuhnya. Cahaya pagi menyinari area itu dengan warna keemasan yang seharusnya indah. Tapi bagi kami, semuanya terasa jauh, seperti mimpi yang tidak sepenuhnya nyata. Beberapa petugas base camp langsung menghampiri kami begitu melihat kondisi kami. Pakaian kotor, wajah pucat, mata kosong, tubuh gemetar. "Mas, Mbak, kenapa?" Salah satu dari mereka bertanya panik. "Kalian kenapa turun pagi-pagi begini?" Kami tidak langsung menjawab. Aku bahkan tidak yakin bisa bicara. Mulutku kering, lidahku terasa berat. Petugas itu lalu melirik ke belakang kami, menghitung cepat. Wajahnya berubah. "Teman kalian mana?" Tanyanya lagi, kali ini dengan nada lebih serius. Pertanyaan itu menggantung di udara, berat dan menyakitkan. Aku menoleh ke Rani, lalu ke Bimo. Kami saling pandang. Tidak ada yang ingin menjadi orang pertama yang mengucapkannya. Akhirnya Bimo yang membuka mulut, suaranya hampir tidak terdengar. "Tinggal di atas." Petugas-petugas itu langsung bergerak. Pertanyaan demi pertanyaan datang, tapi jawabannya terputus-putus, tidak runtut. Kami sendiri masih belum sepenuhnya memahami apa yang terjadi. Kata "hilang" akhirnya diucapkan. Wajah-wajah di sekitar kami mengeras. Radio HT berbunyi. Tim SAR segera dipersiapkan. Kami duduk di sudut base camp, dibungkus selimut, diberi minum hangat. Tubuhku masih gemetar meski matahari sudah naik. Setiap kali memejamkan mata, yang kulihat adalah wajah Dika dengan mata hitam kosong itu. Aku tidak bisa mengusirnya. Beberapa jam kemudian, tim SAR berangkat naik. Aku ingin ikut, tapi kakiku tidak sanggup berdiri lama. Lagi pula, ada bagian dari diriku yang takut. Takut melihat apa yang mungkin masih menunggu di sana. Kami hanya bisa menunggu dengan perasaan hampa. Sore hari, mereka kembali. Aku langsung berdiri begitu melihat wajah-wajah mereka. Dari ekspresi itu, aku tahu jawabannya bahkan sebelum mereka bicara. "Kami cuma nemu satu tas carrier," kata salah satu anggota SAR pelan. "Milik teman kalian, yang namanya Dika." Jantungku serasa diremas. "Orangnya?" tanyaku, meski sudah tahu. Ia menggeleng. "Nggak ada jejak lanjut turun. Isinya lengkap. Logistik, baju, semuanya ada." Seolah dia memang berhenti di situ. Kata-kata itu menghantamku lebih keras daripada apapun yang terjadi di gunung.
Seolah Dika tidak pernah berniat turun. Seolah keberadaannya berhenti di pos 4. Aku teringat ucapan suara itu. Satu harus tinggal. Hari-hari setelahnya berlalu seperti kabut. Ada laporan, ada pencarian lanjutan, ada keluarga yang datang dengan wajah penuh harap dan hancur. Tidak ada hasil. Nama Dika akhirnya masuk daftar pendaki hilang. Bagi dunia, ia lenyap. Bagi kami, ia tertinggal. Waktu berjalan. Luka perlahan mengering, tapi bekasnya tidak pernah benar-benar hilang. Sampai sekarang, setiap kali ada yang menyebut Gunung Ciremai, dadaku selalu terasa berat. Aku selalu ingat peringatan di base camp. Larangan yang kami anggap sepele. Cerita yang kami tertawakan. Larangan itu bukan untuk ditantang. Bukan mitos kosong. Itu batas. Dan kami melanggarnya. Karena di kabut pos 4, masih ada sesuatu yang berjaga. Masih ada bisikan yang lembut dan menyesatkan. Menunggu mereka yang terlalu percaya diri, terlalu yakin bahwa gunung hanya soal jalur dan peta. Dan sekarang, saat kamu mendengarkan cerita ini, mungkin kamu juga berpikir hal yang sama seperti yang dulu kupikir. Bahwa ini hanya cerita lama, sekadar untuk menakut-nakuti. Tapi percayalah, gunung punya caranya sendiri untuk mengingat. Dan kabut selalu turun tanpa permisi.